Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran di pembelajaran 6 ya. Pada kesempatan ini Bunda akan menerangkan cara mengerjakan soal di halaman 88. Ya. Di sana kan ada gambar berbagai macam makanan, ya. Nah, ini Bunda ada gambar sirup. Tapi Bunda beda ya soalnya. Kalau di buku kan ada 3 sirup, tapi kalau Bunda ada 2 sirup. Ya. Ibu menyajikan 2 gelas minuman. Segelas minuman dapat dinyatakan dengan pecahan. Segelas minumannya dengan pecahan berapa? Nih, 1 gelas ini dinyatakan dengan pecahan 1/2. Kenapa 1/2? Karena 1 dari 2 gelas. Maka dari itu, segelas minuman dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 ya, 1 dari 2 gelas. Nah, kalau kamu di buku bagaimana caranya? Itu ada 3 gelas ya, berarti 1 dari 3 gelas. Nyatakan dalam pecahan berapa? Langsung tulis ya. Lanjut. Di sini ada gambar donat. Donatnya ada 3. Ibu menyajikan 3 donat. Lalu Nina makan 1 donat. Jadi donat yang dimakan Nina dapat dinyatakan dengan pecahan. Nina makan berapa donat? Ya, makan 1. Kita lingkari dulu ya. Donat yang dimakan Nina. Ini dia donat yang dimakan Nina. Ya, jadi donat yang dimakan Nina dapat dinyatakan dengan pecahan. Iya, 1/3. 1, Nina makan 1 dari 3 donat. Maka dari itu disebut pecahannya 1/3. Nah, kalau di buku itu ada 4 donat ya. Jadi kalau di buku bagaimana tulisnya? 1 dari 4 donat ya. Berarti berapa tulisnya kalau di buku? Langsung dikerjakan ya. Nah, sekarang ada gambar cupcake. Kalau ini Bunda sama nih, ada 6 ya. Di buku juga ada 6 ya. Cupcake atau kue mangkuk. Kue mangkuk yang disajikan ibu ada berapa, dihitung dulu kuenya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Tulis 6. Nina, Deli, dan Lani masing-masing makan 1 kue mangkuk. Nina, Deli, Lani. Berarti ada berapa orang? Iya, ada 3 orang. Masing-masing makan 1 ya. Kita lingkari dulu ya. Kue mangkuk yang dimakan Nina, Deli, dan Lani. Nah, ini dia ya. Ada 3 kue nih yang dimakan ya. 1 dimakan Nina, 1 dimakan Deli, dan 1 dimakan Lani. Ya. Pertanyaannya, jumlah kue yang dimakan Nina, Deli, dan Lani dapat dinyatakan dengan pecahan. Pecahan berapa? Dengan pecahan 1/2 ya. Jumlah kue yang dimakan Nina, Deli, dan Lani dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Kenapa 1/2? Karena ini ada 2 kelompok ya. Ya, ada 2 kelompok ya nih. Kelompok kue yang sudah dimakan ya ada 3, dan kelompok kue yang belum dimakan
Ada 3 juga sama ya. Nih, kelompok kue yang sudah dimakan Nina ya, yang di kotak merah itu sudah dimakan Nina, yang kotak biru itu kelompok kue yang belum dimakan. Jadi ada 2 kelompok ya, sama banyak ya. Nah, jadi pecahannya adalah 1/2 ya. 1 kelompok kue dari 2 kelompok kue ya. Jadi bukan dihitung ininya, cupcake-nya ya, tapi per kelompoknya. Kelompok yang sudah dimakan dan kelompok yang belum dimakan. Lanjut. Sekarang coba kalian buka halaman 90. Kita baca soalnya yang nomor 2 ya. Warnai gambar yang setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Ya. Nah, di sana kan ada berbagai macam gambar bangun datar ya. Jadi tugas kalian adalah mewarnai. Ya, mewarnai yang mana yang 1/2, 1/3, atau 1/4. Nah, sekarang Bunda kasih contoh, warnai gambar setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Di sini Bunda ada 3 lingkaran. Ya, ini kita belah menjadi 2 ya. Tapi ada yang setiap bagiannya tidak sama ya. Ada yang lebih besar sebelah ya, ada juga yang lebih kecil sebelah. Nah, di sini tugas kalian harus mencari yang setiap bagiannya itu kalau dibelah itu besarnya sama. Kira-kira yang mana? Yang sebelah kiri, yang tengah, atau yang kanan? Yang dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Ya, kemarin sudah Bunda terangkan ya, kalau mau membagi suatu benda ke dalam pecahan itu harus sama besar atau sama banyak. Nah, di sini yang sama besar yang mana? Kiri, tengah, atau kanan? Iya, yang tengah ya. Karena antara kiri dan kanan dia besarnya sama. Maka dari itu sekarang kita warnai yang tengah. Warnai 1 bagian saja ya. Warnai 1 bagian. Nah, 1 dari 2 bagian. Lanjut. Warnai gambar yang setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Oke, Bunda ada 3 buah bangun datar persegi. Di sini Bunda belah menjadi 3 bagian. Mana bagian yang sama besar? Yang kiri, yang tengah, atau yang kanan? Iya, yang tengah ya. Yang sama besar itu yang tengah. Kita perhatikan ya, tuh sama besar ya ukurannya. Nah, setelah itu kita warnai yang tengah, warnai 1 bagiannya saja ya. Jangan diwarnai semua. Warnai 1 bagiannya saja. Nah, ini dia. Sudah ya. Oke, lanjut satu lagi. Warnai gambar yang setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Oke, Bunda ada 3 gambar lagi nih. Kira-kira yang mana yang bentuk dan ukurannya sama besar kalau dibelah? Yang kiri, yang tengah, atau yang kanan? Kalau yang kiri itu tidak sama besar ya, karena beda-beda. Yang 2 ukurannya sama, 2 juga sama. Kita cari yang semua bentuknya sama kalau dibelah. Yang kiri, yang tengah, atau yang kanan? Iya, yang tengah ya. Jadi kita warnai 1 dari 4 bagian pada gambar yang tengah. Nah, coba sekarang kamu kerjakan yang nomor 2. Warnai yang setiap bagiannya sama besar ya. Warnai 1 bagian saja ya, jangan diwarnai semuanya. Warnai 1 bagian saja. Oke, kalau sudah, sekarang Bunda mau menerangkan soal yang nomor 3.
Contohnya ini ya. Lingkarilah gambar, lalu isilah dengan bilangan yang tepat. Di sini Bunda ada gambar cupcake, ada 9, ya. Ada 9 cupcake. Kalau di buku kamu itu cupcake-nya ada 12 ya. Ini contoh ya, jadi nanti kamu hitung lagi. Untuk yang di buku kamu kerjakan sendiri, Bunda hanya mengasih contoh cara mengerjakannya. Oke, di sini ada 6 cupcake. Ya. 1/2 dari 6 adalah, artinya dari 6 cupcake ini kamu buat ke dalam 2 kelompok ya. Kita bagi dulu ya. 1, 2. Ya, sudah jadi 2 kelompok ya. Ingat, dalam membagi benda dalam beberapa kelompok itu isinya harus sama ya. Kalau yang kelompok ini isinya 3, maka kelompok yang lain juga isinya harus 3 ya. Nah, yang ini 1/2, yang ini juga 1/2. Artinya 1/2 dari 6 adalah setiap 1/2 isinya berapa? 3 ya, setiap kelompok maksudnya ya. Setiap kelompok itu isinya berapa? 3. Nah, kita tulis 3. Ya. Nah, kalau mau pakai cara, jadi seperti ini caranya. Kamu lihat dari soal ya. 1/2 dari 6 adalah artinya 6 dibagi 2. Ya. 6 dibagi 2. Berapa 6 bagi 2? Kamu bisa pakai cara pengurangan yang berulang ya. Pembagian itu kan pengurangan yang berulang. Jadi 6 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 hingga 0 ya. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2, 0. Nah, kalau sudah 0 sudah berhenti. Nah, sekarang cara menentukan berapa hasilnya, kita hitung pengurangannya ada berapa kali. Ya, pengurangannya ada berapa kali nih? Ada 1, 2, 3. Hitung tanda kurangnya ya. Ada 3. Nah, sama ya hasilnya ya. 3. Artinya berarti setiap kelompok isinya ada 3. Ya, begitu ya caranya. Lanjut ya. Bunda kasih contoh satu lagi. Ini ada 9 donat. 1/3 dari 9 adalah, artinya dari 9 donat ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ini 1/3, ini 1/3, ini 1/3. Ya, 1/3 dari 9 adalah berapa 1/3-nya? Isinya berapa 1/3-nya? Bukan dihitung semua donatnya ya. 1/3-nya berapa? 1, 2, 3. Iya, ada 3 ya. Maksudnya setiap kelompoknya isinya ada berapa? Ada 3. Kalau mau pakai cara pembagian juga bisa ya. Jadi 9 dibagi 3. Berapa 9 dibagi 3? Pakai pengurangan yang berulang. 9 dikurangi 3, 6. 6 dikurangi 3, 3. 3 dikurangi 3, 0. Sudah berhenti sampai di 0. Kita hitung pengurangannya ada berapa kali. Ada 1, 2, 3. Ya, ada 3. Kita tulis 3 di sini. Sama ya hasilnya ya. Artinya setiap kelompok harus ada 3. 3 donat, 3 donat, 3 donat. Nah, begitu caranya ya. Nah, sekarang coba kamu kerjakan yang di buku ya. Nah, itu 1/2 dari 12, 1/3 dari 12, 1/4 dari 12. Nah, artinya 12 dibagi 2. 12 dikurangi 2 sampai 0 ya. Dan yang tengah 12 dibagi 3 ya. Berarti 12 dikurangi 3 sampai 0. Dan yang paling kanan itu 12 kue dibagi 4. Artinya
12 dibagi 4 ya. Nah, sekarang coba dikerjakan. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum.